Ya, hari ini tanggal 18 bulan 7 ya, malam-malam. Ada tukar pikiran, katanya nanya updateannya untuk emiten PTPS. Tapi sebelumnya bukan ajakan menjual dan membeli ini teman-teman ya. Saya hanya memberikan isiannya aja. Apa yang ada di sini mungkin ya untuk di-up atau tidaknya ya tergantung siapa yang mau nge-upnya ya. Di sini mungkin yang berperan adalah market maker gitu kan. Dan tukar pikiran seperti biasa adalah untuk memberikan sedikit apa ya namanya ya, sedikit pendapat lah dari saya gitu kan. Siapa tahu pendapat saya itu masuk ke teman-teman ya. Baik, ada PTPS ya, Pulau Subur Tbk, udah beberapa kali dibahas. Terakhir tanggal 1 waktu ada candle di sini kalau hijau ini. Dan kemarin juga keluar lagi tanggal 10 candle, tapi saya pantau ternyata belum ada kenaikan ya. Dia cenderung datar, cenderung sideway. Nah, di saat-saat sideway inilah teman-teman biasanya suka agak frustasi. Kenapa frustasi? Ya karena dilihatin terus. Dikit-dikit update kan. Siapa tahu naik ya. Teman-teman biasanya nih kalau dilihat dari historis candle ya, ketika dia naik dia diam. Nah, ini tandanya historisnya seperti itu ya. Naik dia diam, lihat di sini ya, naik dia diam. Nah, juga ada historis bandel juga sama ini ya, ada historis bandelnya. Kenapa ada historis bandel? Ya mungkin market makernya ada gitu. Cuman ini agak sembrono aja gitu ya untuk PTPS itu ya. Kan di sini terlihat jelas di suspend ya. Nah, seperti itu. Kalau PTPS kan bagian dividen nih, artinya emang duitnya ada lah gitu ya. Secara fundamental mungkin baik lah. Tidak bagus-bagus amat, cuman baik lah gitu ya. Terus masyarakat juga kecil, cuma 4,5 juta gitu kan. Nah, kalau biasanya kalau non siklikal kan biasanya emang suka bulan-bulan tertentu atau ngikutin emiten-emiten tertentu, biasa seperti itu ya. Mungkin lagi sideway ini ya biasanya mereka ya lagi ngumpulin barang, terus dia juga lagi mikir-mikir dulu gitu kan. Ini mau dinaikin kapan gitu. Ya seperti teman-teman. Baik, untuk lihat isian dulu ya. Setelah di update tanggal 1 waktu ada candle bullish di sini, ternyata dia nggak di up. Kita lihat isiannya dulu ya. Hari kemarin dia ngambil ya 17 Juli, cuma hari ini ada pembuangan sedikit ya. Setelah dia ke pembuangan ya 2 hari, dia ngambil 1 hari ini ya. Kemarin ngambil, sekarang dibuang lagi. Bisa jadi ini nahan ya, bisa jadi ini nahan supaya tidak ke atas. Siapa yang ketika ngambil ada yang ngebuang, dia tampung, biasa seperti itu biasanya itu kan, biasanya gitu kan. Nah, ini juga coba dinaikin ke satu ke tik 1, cuma 1 tik, ternyata dia nggak mampu gitu kan, dengan pada ganjarannya cuma 1 digit ya. Sini ada yang 3 digit, yang 2 digit di 77 sampai 80. 77 sampai 80 ya. Kecil ya sini ya, area-area kecil ya. Kita lihat dulu sini dulu sebentar ya. Nah, agak enakan dikit ini. Nah, kalau lihat teman-teman di sini kan saya bilang ini ada candle hijau ya, candle hijau seperti ini tuh. Tandanya dia, saya bilang 2 sisi ya, 2 sisi itu bagaimana 2 sisi dia akan cenderung naik. Kalau enggak dia akan ke bawah, suatu saat dia akan ke bawah juga gitu ya. Nah, ini udah ada 2 candle hijau, berarti harus hati-hati teman-teman ya. Di 65 sampai berapa ini? 59 ya. Ya hati-hati aja area situ. Tapi biasanya suka di up dulu minimal sedikit lah gitu ya. Di upnya sedikit. Ini ada candle merah nih di 86 ya. Di 86 nya ada candle merah.
Kemudian bisa ke situ ya, ke 86 yang nggak ada tahanan ini, cuman ada tahanan di 78 ya. 77 sampai 78 ya. 77 sampai 79 sampai 79. Berarti dia mau ke arah candle yang masih di bawah ya. Iya. Ini tenang aja sebenarnya, ini si bandar lokal juga ini masih nggak terlalu keluarnya, nggak signifikan, nggak seperti di sini ya. Nggak seperti di sini kan turun banget ya, bed turun ya. Dengan candle hijau, candle merah yang tinggi ini, area sini nih. Cuman sekarang ini cenderung ada pembuangan, cuman cenderung ngambil juga nih. 3 hari ngambil, 2 hari ngebuang, sekali ngambil, cuma sedikit ngebuang ya. Jadi semenjak dia pembuangan hari ini nih, dia nggak ngelakuin pembuangan yang besar ya. Kita akan pantau terus. Foreign cenderung masuk cuma sedikit ya. Dari frekuensi analyzer udah mulai ada riak-riak nih ya teman-teman ya. Jadi kalau udah mulai riak-riak berarti udah ada yang masuk dari smart money-nya. Cuman tidak signifikan ya, seperti di sini, tidak besar gitu ya. Tunggu aja sampai smart money masuk. Kita lihat di broker summary untuk hari ini. Untuk hari ini ada YP, XC, PD, DH yang ngambil keluar MG, AO, AZ ya. Ini broker besarnya udah keluar ya, MG sama AO. Mudah-mudahan sih si MG sama si AO bisa masuk lagi ya. Ini juga ngejualnya lumayan gede, sama hampir 11.000 ya. Si MG apalagi. Tapi di sini ada si Becky nih, Becky masuk cuma sedikit lotnya ya. Ada si Becky masuk. Sama si DH juga udah masuk nih ya. Ya mudah-mudahan dengan si Becky masuk, si DH udah masuk juga, si MG juga mungkin nanti ikutan masuk loh. Soalnya ini yang yang lumayan broker yang suka memarkup harga adalah si MG. Nah kalau si MG udah masuk biasanya suka ngasih tahu. Kalau ini si MG kan keluar dulu ya. Tapi keluarnya juga dengan elegan, dia nggak terlalu nggak terlalu agresif ya, nggak seperti di sini nih. Tenang aja, ini teman-teman ada candle seperti ini biasanya suka di up dulu, cuman kenapa nggak di up ya, mungkin ya belum mau aja gitu ya. Terus dari broker bandar lokal juga udah mulai akumulasi ya, dikit walaupun dikit gitu kan, itu lumayan ada informasi seperti itu. Informasi yang terkecilnya ini broker CC juga udah masuk ya, berita bahagianya itu broker CC udah masuk walaupun sedikit ya, tapi broker CC udah masuk. Kita lihat CC itu ikut jualan nggak, ternyata jualan cuma sedikit ya. Untuk foreignnya ada AG cuma ngetes lot kali ya, cuma 10. Ternyata pas dicek mungkin ya ada si CC masuk nih katanya. Kemungkinan kalau si AG besok keluar artinya dia menghormati si CC. Tapi kalau si AG masuk lagi kemungkinan dia bisa ikutan sama si CC lah gitu ya, memang harga, mudah-mudahan ya. Karena kalau lihat dari candle ya harusnya ini sih harus seperti kebiasaan, harusnya memang jadi candle bullish ini ya. Ya walaupun endingnya mau ke sini, cuman biasa suka diangkat dulu ya, Cuman ini kenapa belum diangkat? Ya mungkin belum mau aja gitu ya, belum mau aja. Karena dari pengambilan juga nggak terlalu signifikan di sini ya si broker lokalnya. Ya gitu, kabar gembiranya cuman ada di broker Polen ada CC dan AG masuk cuma sedikit. Cuma yang suka lumayan itu CC. Kalau CC suka diangkat, tadi ya ngebuangnya sembari diangkat ya. Ini juga semuanya udah bersatu dari MA10 sama MA20, targetnya paling ke 87 ya. Cuman kalau yang berdasarkan bid offer itu ke 77 ya, 77. Tapi target saya sih pinginnya ke sini ya, 87. Soalnya ada candle merah ya. Untuk ke arah lebih jauh lagi ya nanti dulu deh ya. Yang penting bisa ke nembus ini aja dulu, ke 86 atau 87 itu akan lebih baik. Betul. Terus ada FUTR. Oh ya teman-teman yang belum dibahas ya, mohon bersabar aja. Udah saya siapkan kayak asli, suri, terus saham-saham IPO ya. Ada PART, terus ada yang nanya harga wajar itu SMLE ya. Mungkin nanti ya
saya coba untuk bahas ya. FUTR adalah saham FCA. Kita tanggalin dulu sebentar. Kalau lihat dari garis foren sama bandar lokal ya, ini cenderung emang dia lagi ngejual habis-habisan ya. Dijual habis-habisan. Terus ada yang nampung ya. Akhirnya mereka jualan terus ya. Foren apalagi walaupun sedikit sih jualannya sedikit, cuman berapa? Cuman 1 juta gitu kan, paling gede itu 1,7 juta nih. Terus ada lagi 1,2 juta ya foren nih. Cuman di sini pekat banget ya, karena mungkin ya lotnya juga kecil ya, lotnya apa namanya, harganya juga sedikit ya. Kita lihat di sini siapa yang ngebuang tanggal 8 Juli. Untuk domestik ada si YB yang ngejual CP ya, bener lah ini mah bandar ya. YB sama CP kan bandar ya. Teman kita banyak yang beli mungkin average ya. Average ya teman kita ya. Ada CC juga, ada Becky udah masuk nih 17 juta. Cuman dia memang bukan terdaftar sebagai bandar ya, cuman di sini kalau Becky sama Kakak udah masuk sebenarnya itu kan broker besar ya. Suka jadi market maker juga. Mudah-mudahan si market makernya sih berubah ya, dari YB ke Becky atau enggak Kakak gitu kan. Kita lihat dari foren tanggal berapa nih? Tanggal 11 Juli. Forennya ngejual tanpa beli ya si BK ya. 8.000 sedikit, cuma 8.000 si BK ini. Katanya mungkin mau cut loss kali ya. Kita lihat dari apa namanya? Bid dan offer ini kan saham FCA ya. Jadi kita tidak tahu nih. Ini masih ada 80.000 lot yang mau disebarkan. Tapi sini udah ada yang mau nampung di harga 7 perak, yaitu sebesar 50.000 lot. Artinya masih ada yang mau lah. Enggak tipis di sininya. Kalau istilah sininya udah nggak ada, berarti udah nggak ada kemauan. Cuman kalau di sini ada ya tinggal nyari harga keseimbangan kan. Makanya FCA itu dibilang susah dapat barang terus susah keluar barang ya, karena dia mencari harga keseimbangan ya. Bagaimana dia kejual sama kebelinya, saya juga mungkin kalau ngantri nggak dari awal yang nggak bakalan dapet juga ya. Jadi di sini pingin di 87, ini pingin di 7 gitu kan. Jadi akhirnya tidak match. Ya akhirnya mah ya beginilah gitu. Cuman transaksi hari ini untuk harga 55 juta itu luar biasa ya. Lumayan lah gitu kalau untuk harga 8 perak atau enggak 7 perak. Dia transaksi sampai 55 juta itu lumayan ya. Ya mudah-mudahan si bandar lokalnya udah mulai mau masuk lagi, menjadikan si emiten ini diangkat. Seperti di sini kan kalau udah bandar lokal masuk nih, dia diangkat ya. Kalau FUTR ya minimal dia harusnya bebas dulu dari FCA lah ya. Karena kan kalau saham yang Rp1 maaf, yang 51 hanya karena dia tidak ada transaksi selama 6 bulan. Ini kan yang baru peraturan pertama ya, kenanya di tanggal 31. Kalau peraturan yang kedua waktu tanggal 20 Juni mah beda, soalnya 3 bulan, ini kan masih 6 bulan. Jadi emang harus bebas ke FCA dulu ini, minimal ke 51 ya. Minimal ke 51, kalau udah ke 51 baru bebas. Nah ini juga teman-teman kita sebenarnya mah banyak yang beli juga. Jadi mereka, teman-teman kita itu sebenarnya ini ada yang beli ini, bisa appraise gitu kan, bisa apa namanya, bisa coba-coba gitu kan. Ya mudah-mudahan sih dengan masuknya si Becky ini, si FUTR ini cepat diakumulasi lah, biar barang-barang yang di bandar juga mungkin bisa habis, nanti dikuasain sama si Becky atau enggak si AG lah, enggak si kakak nih. Tapi CP udah mulai masuk lagi, CP nih ya 1,5 ribu ya. Udah mulai si DH juga udah masuk nih. Mudah-mudahan si CP DH nya semua bakar-bakar yang suka dipakai sama apa namanya market maker ya.
Mudah-mudahan pengen harga di bawah kali ini juga udah lama kan di bawahnya, sekarang baru diangkat ke angka 8 nih. Ya, tapi di sini bandar lokalnya tidak terdeteksi ada pengambilan yang besar ya, hanya sedikit aja. Yang ada hanya si Beki yang besar sama si XC. Ya, mudah-mudahan seperti itu teman-teman untuk FUTR. Terus ada asli, kita coba lihat asli. Kita lihat asli. Asli sementara ini belum ada pengambilan dari bandar lokal ya, belum ada pengambilan nih ya, asli ya, belum ada. Dari pola juga belum ada, hanya spek inilah yang menandakan ini sedang diakumulasi sama smart money ya. Smart money artinya bisa dimempel di mana aja. MG juga tadi masuk ya, MG tadi masuk nih 200 lot. Teman kita udah mulai masuk, PD udah mulai masuk. Kita periksa deh semenjak smart money masuk ya, dari tanggal 19 Juni ini. Kalau ini perjalanannya kalau saham bocapan panjang nih. Ada si IU ya, kalau di reguler ada si IU, teman-teman kita semua. Si MG kalau diletakkan emang keluar, cuman kalau tadi masuk ya udah mulai masuk lagi. Di nego ada enggak? Di nego nih ada nih. Nah, di nego inilah yang membuat istilahnya si saham ini mungkin ya belum selesai aja ya. Ada si AZ nih, si AZ kan lumayan ya, dia sebagai market maker juga bagus nih ya. Mudah-mudahan sih diambil sama si AZ barangnya, apapun itulah, apapun itu alasannya, dia ngambil aja pokoknya gitu kan. Dia ngambil aja, dia ngambil dari MG sama IU, artinya emang dia niat gitu ngambil barang, soalnya harga juga 50 ya, di 50. Andai kan dia mau bukan golongan mereka gitu, mungkin dia akan dihajar di harga reguler cuman ya, karena mereka adalah golongan dari si AZ ini adalah golongan dari mereka, akhirnya dijual di pasar nego biar istilahnya tadinya untuk menyembunyikan gitu kan, cuman karena keterbukaan informasi ya akhirnya tahu, cuman nggak tahu aja siapa yang beli gitu aja ya, cuman brokernya aja. Mungkin nanti bisa kalian cari di berita-berita siapa yang ngambil ya. Cuman kalau untuk 537 ya kurang lah ya, untuk saham asli ini kurang, soalnya yang lotnya yang udah di pasar aja sekitar 9 juta lotan ya. Jadi dari 12 juta yang udah tersalurkan itu sekitar 9 juta. Jadi nanti di saham asli harap bersabar aja, karena kalau tidak diangkat nih sebentar lagi ya pasti kena FCA nih di saham asli ini ya. Andaikan dia di FCA kan ya, ini adalah emiten yang paling brutal kali ya. Yang paling brutal, kenapa brutal? Satu, dia papan utama ya, tidak pernah naik melebihi istilahnya harga sinilah gitu minimal ya, harga sini gitu kan, atau enggak ke 100 lah minimal ke harga IPO-nya gitu kan. Cuma di sini diangkat doang sekali, habis itu dia tidak mau ngangkat lagi, di sini juga ngangkat, itu jeblosin. Artinya ini emang kesannya jadi ini emang mau ngambil dana retail gitu kan. Kalau jadi hit and run gitu jatuhnya ya, udah dapat duit ya udah lari ya, pengen seperti itu ya, kesannya seperti itu gitu, kesannya gitu kan. Ini kemarin juga coba diangkat di 51, 53, cuman dia nggak mau diam, akhirnya mungkin ya banyak banyak barang di retail, banyak barang yang udah tercecer, akhirnya dihajar lagi. Mungkin sekarang strateginya itu ya ngambilin dulu barang-barang yang ada di semacam perkumpulannya lah, kumpulin dulu barangnya, siapa tahu bisa dihitung-hitung ya, mungkin nanti kalau markup harganya mungkin average-nya bisa di bawah lah gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya si MG masuk lagi ya, si asli ini cepat diangkat lah ya.
karena para penunggu saham gocapan udah tidak sabar mungkin ya. Ya walaupun ngambilnya sedikit tapi MG lah gitu, walaupun ngambilnya sedikit tapi MG yang ngambil. Jadi di sini udah ada frekuensi analyzer. Jadi mungkin mudah-mudahan si frekuensi analyzer sebagai tanda ya, tanda bahwa si asli ini mau diangkat. Soalnya lihat dari frekuensi analyzer sebelumnya, perjalanannya panjang juga frekuensi analyzer yang ini nih. Nih, perjalanan itu sampai 1,5 bulan, hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan baru dia diangkat ke, itu juga kosong dulu sebentar baru diangkat ya. Ini juga, ini terus diambil nih ya. Bisa kalian lihat ya. Ini kan frekuensinya lebih tinggi daripada yang ini ya. Terus pengambilannya juga rapat gitu ya, rapat, dan dia cenderung ngambil terus gitu kan. Beda dengan di sini sedikit ya, di bawah nih, di bawah sedikit dia. Tapi diangkat ke 53 sih, mudah-mudahan dengan frekuensi analyzer yang seperti ini, yang besar seperti ini, minimal bisa diangkat ke 51 diam aja. Artinya si barang yang ada di retail mungkin udah ketampung semua, atau minimal 50%-nya lah gitu ya ketampung itu. Menjadikan emiten ini bisa di up. Soalnya kalau enggak di kalau enggak ada barang yang ditampung sama market maker ya masih berceceran ya, akhirnya nggak bisa diapa-apain gitu kan. Tuh udah 9 juta lot yang banjir di pasar. Ini juga di CP aja cuman punya 1,2 ya, si IU 1,4 ya, 1,4. Coba di nego ini juga cuma si ayat cuma 500 ya, nggak terlalu besar gitu kan, nggak terlalu besar untuk memaaf harganya gitu kan. Ini juga belum cukup lah gitu. Kalau mereka udah cukup barang yang contohnya cuman, berarti kalau di total market maker contohnya cuman 1, 2, cuman ada 2.400.000 slot ya, 2,4 minimal udah diambil. Kalau dari 9 juta itu 50%-nya aja, 4 juta lot aja udah diambil sama mereka ya, sama si MG juga udah diambil. Ya mudah-mudahan si asli ini bisa langsung di up harganya ya. Karena kalau menunggu istrinya cut loss ya mau gimana mau cut loss gitu kan, harganya aja di 50 nyender kanan, gimana mau cut lossnya kalau begitu ya. Diantriin juga ya, yang pasti yang duluan ya pasti market maker gitu, yang duluan ngantri itu pasti market maker. Kalau retail kan nanti belakangan setelah market maker kan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalian harap bersabar aja untuk emiten ini ya. Nah, emang yang nguasain ini adalah retail ya. Ya dengan MG masuk walaupun hanya 200 lot, mungkin mudah-mudahan ini menjadi kabar baik ya setelah ada frekuensi analyzer ini. Karena emang saham-saham yang di 50 gitu kan, udah saya bilang harap bersabar aja. Dan ini saya kabarkan per hari ini sekaligus menjawab istilahnya teman-teman yang punya saham asli ya, ada yang nanyain. Ya mudah-mudahan dengan adanya frekuensi analyzer ini terus pantau aja. Saya juga terus memantau ya, soalnya ini saham asli itu jadi semenjak IPO sampai sekarang belum ada kabar yang luar biasa setelah ini gitu ya. Setelah ini kan ke 53 nih. Mungkin waktu di sini banyak yang cut loss juga ya. Ya, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman. Apabila ada tambahan silahkan di komentar. Saya sangat terbuka dan saya sangat memperhatikan Pak. Kalau mau komentar, setiap ada yang saya kasih tanda lope-lope merah berarti udah saya baca dan saya telaah ya. Oke, segitu aja teman-teman. Tetap jaga kesehatan karena musim ini musim pancaroba. Salam hangat buat keluarga di rumah. Ciao ya.